Pursuit of the Truth, bab 14-15. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia seorang berserker dari suku lain dan dia sendirian. Dilihat dari kinya, dia seharusnya hanya berada di tingkat kedua alam pemadatan darah, akan mudah untuk membunuhnya. Kita juga dekat dengan suku itu dan kita akan berhadapan 2 lawan 1. Tidak perlu takut padanya. Namun demikian, karena orang ini datang untuk menantang, dia pasti punya beberapa trik. Tapi dengan kekuatanku sebagai berserker tingkat ketiga, semuanya akan baik-baik saja. Berserker tingkat ketiga yang sedikit lebih pendek dari suku Gunung Hitam itu tersenyum tajam. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Su Ming. Menurutnya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Su Ming juga tampak lemah sehingga dia tidak terlihat seperti ancaman. Yang lebih penting lagi, selain suku aliran angin, jika ada anggota suku Gunung Hitam yang melihat seseorang dari suku lain berkeliaran sendirian, mereka pasti akan membunuh orang itu tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Xiao Hong tidak berinisiatif keluar untuk memancing mereka pergi, mereka pasti akan memasuki gua, membunuh Su Ming, dan membawa kepalanya kembali ke suku untuk mendapatkan hadiah. Yuci, aku akan membunuhnya. Tunggu di sini. Saat dia berbicara, pria besar itu melompat maju seperti harimau, memperpendek jarak antara dirinya dan Su Ming hanya dalam beberapa tarikan napas. Pria yang memegang monyet kecil itu, Yuci, tidak keberatan. Dia tahu bahwa jika dia membunuh seorang berserker dari suku lain dan membawa kepalanya kembali ke sukunya, dia akan menerima hadiah. Namun, dia tidak berani merebut prestasi temannya. Tidak apa-apa, pria itu juga berada di level kedua sepertiku. Jika kita bertarung, kita hanya akan membuang waktu. Jika dia pergi, dia pasti bisa membunuhnya. Mungkin aku bahkan bisa berbagi sebagian hadiahnya. Bagi Yuci, ini adalah pertempuran yang tidak berarti. Matanya kejam seolah-olah dia bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasa bersemangat dengan prospek pertumpahan darah. Berserker tingkat 3 yang semakin mendekati Su Ming juga memiliki pemikiran serupa. Dia melompat ke depan dan dengan cepat memperpendek jarak. Tak lama kemudian, jarak di antara mereka bahkan kurang dari 1000 kaki. 800 kaki, 700 kaki, dan kemudian 600 kaki. Saat semakin mendekat, pria itu melihat wajah Su Ming dengan jelas. Dia meraung sambil menyeringai ganas. Raungannya saja sudah menyebabkan salju di sekitarnya bergetar dan terlempar ke udara. Salju itu meledak dengan suara keras, menciptakan lapisan kabut putih yang membutakan pandangan mereka. Pada saat itu, pria itu mengambil tombak panjang dari punggungnya dengan tangan kanannya. Dia melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah Su Ming, yang berdiri lebih dari 600 kaki jauhnya darinya. Suara tajam dan menusuk memecah keheningan. Su Ming merasakan aura tajam dan ganas datang langsung ke arahnya. Tanpa berpikir, dia melangkah ke samping dan suara siulan melesat melewati telinganya. Tombak panjang itu terbang melewatinya dan nyaris saja mengenainya. Pria itu tidak mendekat untuk memeriksa mangsanya setelah melemparkan tombak. Sebaliknya, gumpalan udara gelap mengelilingi kakinya, meningkatkan kecepatan geraknya secara instan hingga belasan kali lipat. Tak lama kemudian, jarak antara mereka berkurang dari 600 kaki menjadi 300 kaki. Mati. Pria itu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan tombak kedua. Tepat saat dia hendak melemparkannya, kabut yang terbentuk oleh salju menghilang. Hal ini memungkinkan sebagian pandangan Su Ming kembali. Saat itu terjadi, sebuah anak panah menembus salju dan melesat ke arah pria itu seperti kilat. Pria itu tertawa. Dia mengangkat tombak di tangan kanannya dan dengan mudah menangkis anak panah itu. Dengan suara keras, anak panah itu hancur berkeping-keping. Namun pada saat yang sama, suara siulan kembali terdengar di udara dan 3 anak panah lainnya melesat langsung ke arahnya. Anak panah itu terlalu cepat dan sudut lintasannya membuat sangat sulit untuk dihindari. Itu menjadi masalah baginya. Hal itu membuat pria itu mengerutkan kening, tetapi tetap saja, dia mencemooh mereka dan mengeluarkan semburan udara gelap yang besar di bawah kakinya.
Semburan itu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kabut. Saat ketiga anak panah itu mendekatinya, mereka meleleh menjadi genangan air hitam saat menyentuh kabut hitam. Meskipun begitu, sebagian besar kabut hitam telah menghilang, menyebabkan tubuh pria itu terlihat. Kau baru berada di tingkat kedua alam pemadatan darah dan kau berani menentangku. Pria itu melompat dan jarak antara mereka kembali berkurang. Kali ini, menjadi 200 kaki. Wajah Su Ming pucat pasi, tetapi ia tetap tenang. Tidak ada jejak kecemasan di matanya, hanya ketenangan yang sama mencekamnya. Dia mengeluarkan beberapa anak panah lagi dan menembakkannya dengan cepat ke arah pria itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan dengan kecepatan luar biasa, dia menembakkan 5 anak panah secara beruntun. Kelima anak panah itu hampir membentuk garis lurus dan suara siulan yang dihasilkannya saat melesat di udara membuat seolah-olah anak panah itu memiliki kekuatan yang besar. Anak panah itu langsung mengenai pria itu. Ketika melihatnya, ia sedikit mengerutkan kening. Di suku mereka, hanya sedikit yang bisa menggunakan busur seperti itu. Kelima anak panah terhubung. Pria itu mengangkat tombak di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah anak panah pertama. Terdengar suara benturan keras dan tombak itu patah bersama anak panah pertama. Anak panah kedua menyusul dengan cepat. Pria itu mengeluarkan geraman rendah dan membuat kabut hitam menyelimuti tubuhnya, menyebabkan anak panah kedua meleleh saat bersentuhan. Anak panah ketiga datang seperti kilat, tetapi pria itu menghindarinya dengan melangkah ke samping. Ia segera dikejar oleh anak panah keempat. Pria itu menggeram dan mengepalkan tinju kanannya dengan ekspresi garang. Kemudian ia mengayunkannya ke arah anak panah itu. Saat anak panah itu patah, luka muncul di tangan kanannya. Pada saat itu, anak panah kelima mengikuti dengan dekat seperti bayangan. Pria itu ingin menghindarinya, tetapi anak panah itu berhasil meninggalkan luka di bahunya saat melesat melewatinya. Darah segar segera mengalir keluar dari lukanya. Aku akan mencabut kepalamu dari bahumu. Pria itu tidak terluka parah. Ia hanya mengalami luka kecil dan dianggap tidak berarti oleh anggota suku Berserker. Namun bagi pria itu berbeda. Ia menyeringai ganas dan berjalan 100 kaki lebih dekat ke Su Ming. Dia sudah menang. Ini adalah pertempuran yang tidak membahayakannya. Paling-paling dia hanya sedikit terganggu oleh panah-panah itu. Adapun Yuchi, dia menjilat bibirnya dari tempat dia berdiri. Dia senang menonton adegan berdarah seperti itu. Adegan itu membuatnya merasa bersemangat. Tepat ketika pria itu hendak melangkah lagi, Su Ming mendekatinya. Wajahnya pucat tetapi matanya tetap dingin dan tenang. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sesaat mengejutkan pria itu dan Yuchi. Dia menyerah menggunakan busur dan anak panahnya, tetapi memilih untuk menggunakan tinjunya untuk menghadapi pria itu. Tidak ada yang menyadari bahwa di tangan kanan Su Ming terdapat bubuk pil merah yang telah ia hancurkan. Kau yang minta. Pria itu terus mendekat dan dalam sekejap mata, mereka hanya berjarak puluhan kaki satu sama lain. Kemudian jaraknya berkurang menjadi 30 kaki, 20 kaki, dan 10 kaki. Pria itu mengumpulkan seluruh kekuatan Qi-nya di tinju kanannya dan mengayunkannya ke kepala Su Ming. Jika mengenai sasaran, Su Ming pasti akan mati. Namun tepat pada saat itu, Su Ming mengangkat kepalanya. Kedinginan di matanya lenyap dan digantikan dengan niat membunuh yang mengerikan. Keinginan kuat untuk membunuh itu bahkan membuat pria itu terkejut. Semuanya sudah terlambat. Tepat saat Su Ming mengangkat kepalanya, dia mengayunkan tangan kanannya ke arah pria itu dan saat dia melakukannya, bubuk merah menyebar di udara. Sebagian bubuk itu mengenai luka di tinju kanan pria itu, sementara sebagian lainnya mengenai luka di bahunya. Pria itu sedikit gemetar, tetapi tidak ada jeritan mengerikan, tidak ada perlawanan. Tepat di depan mata Su Ming, dia berubah menjadi kabut merah dan menghilang begitu saja. Seolah-olah dia direbus hidup-hidup dan dihapus oleh hukum alam. Tumpukan tulang tanpa daging adalah satu-satunya yang tersisa di tanah. Ketika angin bertiup, tulang-tulang itu hancur menjadi debu. Di antara pecahan tulang itu terdapat tumbuhan aneh berwarna hitam dan putih. Tumbuhan itu memancarkan cahaya lembut dan redup. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat Yuchi, yang berdiri di dekatnya, terkejut. Dia tidak bisa menerimanya. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tatapannya kosong karena terkejut. Kemudian,
dia melihat bocah yang tampak rapuh itu berbalik dan menatapnya dengan mata dingin dan raut wajah yang sama dinginnya. Dia memperhatikan bocah itu berlari ke arahnya. Bangkai kera api akan menjadi suplemen yang bagus. Aku menginginkannya. Suming tiba-tiba berkata sambil mendekati Yuchi. Yuchi menggigil. Saat ia tersadar dari lamunannya, ia mendapati dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Kata-kata Suming juga membuatnya menyadari bahwa ia lupa menggunakan monyet itu sebagai sandera. Ia menyimpulkan bahwa Suming datang hanya untuk merebut monyet itu. Saat ide itu terlintas di benaknya, dia segera melarikan diri. Dia masih tidak mengerti bagaimana dan mengapa temannya meninggal. Pemandangan mengerikan kematiannya membuatnya sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa menerimanya. Kau telah jatuh. Kau adalah berserker yang jatuh. Teriak Yuchi sambil wajahnya memucat. Ia benar-benar diliputi teror. Ia tidak bisa menerimanya. Ia sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Ia tidak berani menghadapi Suming dan karena itu, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Suming menghalangi jalan kembali ke suku Gunung Hitam, jadi Yuchi tidak bisa kembali. Ia hanya bisa berlari menuju Gunung Api Hitam. Suming hendak mengejar ketika tiba-tiba ia dilanda rasa pusing yang hebat. Ia merasa benar-benar kelelahan. Ia menggelengkan kepala dan memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Dia melirik tumpukan tulang di tanah. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, tetapi ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Dia tidak punya pilihan selain mengejar. Dia dengan cepat membersihkan tempat itu dan mengambil anak panah yang masih bisa digunakan. Setelah itu, dia mengambil ramuan aneh dari tumpukan tulang. Suming menatap ke arah Yuchi berlari, matanya kembali dipenuhi niat membunuh. Xiao Hong masih berada di tangannya. Aku sudah membunuh salah satu dari mereka. Jadi, sebaiknya aku membunuh yang lainnya juga, maka tanah yang kugunakan untuk memadamkan api tidak akan pernah ditemukan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suming mengertakkan giginya untuk menahan kelelahan dan mengejarnya. Mereka berdua berlari ke dalam hutan. Yuchi bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat Suming. Ia memilih untuk berkonsentrasi pada pelarian, mencoba memperlebar jarak antara mereka. Meskipun demikian, jika mereka membandingkan tingkat keakraban mereka dengan Gunung Naga Kegelapan, ia tidak dapat dibandingkan dengan Suming. Selain itu, kecepatannya juga masih lebih rendah daripada Suming. Dia mungkin mendapat keuntungan di awal, tetapi tak lama kemudian Suming mulai menyusulnya dengan semua jejak yang ditinggalkannya. Suming mengertakkan giginya untuk menahan kelelahan. Dia terus memfokuskan pandangannya pada pria dari suku Gunung Hitam. Dia tahu bahwa pria itu takut dengan tindakannya. Itulah sebabnya dia tidak berani terlibat dalam pertempuran. Itu semua bagian dari rencana Suming. Dengan teknik darah yang berhamburan, dia bisa membunuh seseorang dalam sekejap mata dan juga membuat orang lain yang melihatnya menjadi terkejut. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat kebanyakan orang sebelumnya. Karena itu, hal itu akan membuat mereka ketakutan. Suming tidak mengejarnya terlalu dekat. Namun, dia terus-menerus terhalang oleh beberapa rintangan di sepanjang jalan, menyebabkan jarak semakin lebar setiap kali dia hampir berhasil mengejar dan menerkam pria itu. Tidak lama kemudian, rintangan-rintangan itu mulai membuat Suming ragu-ragu. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, jika kau hanya memiliki semangat bertarung tetapi tidak memiliki kemampuan fisik untuk mendukungnya, pada akhirnya kau tetap akan kalah. Suming telah belajar di bawah bimbingan sesepuh sejak ia masih muda. Sesepuh itu memiliki banyak gulungan di rumahnya dan Suming telah membaca hampir semuanya. Ada banyak pengetahuan di sana dan ia selalu menginginkan lebih banyak lagi. Kebijaksanaan yang diwariskan leluhurnya secara bertahap meresap ke dalam pikiran Suming seiring berjalannya waktu. Namun, kebijaksanaan itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersinar. Saat Suming mengejar nyawa seseorang, sedikit demi sedikit kebijaksanaan yang telah bersemayam di kepalanya mulai muncul ke permukaan. Yuchi merasa sangat cemas. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan putus asa. Namun tepat di depan matanya, dia melihat jarak antara mereka semakin bertambah. Kemudian, tepat ketika dia berpikir dia bisa melarikan diri, jarak antara mereka kembali menyempit dan proses ini terus berulang. Setelah hal ini terjadi beberapa kali,
dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan sampai mati. Sulit baginya untuk kembali ke kondisi mental seperti itu. Namun di mata Suming, berserker dari suku Gunung Hitam hanyalah mangsa, dan mangsa yang sangat ketakutan. Begitu dia mulai merasakan sedikit harapan, dia bisa perlahan-lahan mencabik-cabiknya. Suming menggunakan metode ini untuk melemahkan kepercayaan diri dan keberanian Yuchi. Saat pengejaran berlanjut, dia akan memperlebar jarak dan membiarkan orang lain memiliki ilusi keamanan. Suming samar-samar ingat salah satu gulungan itu mengatakan bahwa begitu mangsa mengalami periode waktu yang lama berganti-ganti antara keadaan cemas dan rileks, kelelahan dan penderitaannya akan meningkat secara eksponensial. Penyiksaan semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Suming hanya memahami logika di baliknya terakhir kali, tetapi ketika dia mengejar, dia perlahan mulai sepenuhnya memahaminya. Pengetahuan yang dia peroleh perlahan menjadi naluri. Dia bahkan tidak perlu melakukannya dengan sengaja, tubuhnya bergerak sendiri dan memberinya hasil yang diinginkannya. Hari itu menandai pertama kalinya Suming membunuh seseorang dan pertama kalinya dia memburu manusia dengan tujuan membunuhnya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami perubahan kepribadian. Di sisi lain, Yuchi adalah satu-satunya orang yang akan mengalami proses perubahan Suming. Yuchi dapat merasakannya dengan jelas, tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Dia hanya merasa kepercayaan diri dan keberaniannya berkurang setelah pemandangan aneh kematian temannya, dan secara bertahap terkikis sedikit demi sedikit selama pengejaran. Bahkan, pada suatu titik, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk menoleh ke belakang. Meskipun Suming adalah seorang berserker tingkat 2 di alam pemadatan darah seperti dirinya, dia merasa bahwa begitu dia menoleh ke belakang, dia pasti akan mati. Jika dia terus melarikan diri, dia merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ia sangat takut sehingga tidak menyadari kelelahan yang semakin meningkat. Hal ini terutama terjadi ketika ia menyadari bahwa pemuda itu telah menghilang di suatu titik saat jarak antara mereka terus bertambah. Kelelahan hampir membuatnya berlutut ketika akhirnya menyadari hal itu, tetapi ia tidak bisa beristirahat. Ia memilih untuk mengertakkan gigi dan terus berjuang. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Ketika dia melihat siluet Suming muncul di sudut matanya lagi, kelelahan yang dirasakannya langsung meningkat 10 kali lipat. Hal itu hampir membuat Yuchi gila. Dia adalah seorang berserker yang jatuh. Dia pasti seorang berserker yang jatuh. Yuchi merasa tubuhnya gemetar ketakutan. Saat melarikan diri, dia sampai di sebuah persimpangan. Jika dia berbelok ke kiri, dia akan masuk ke bagian hutan yang lebih dalam dan meninggalkan gunung api hitam. Jika dia berbelok ke kanan, dia akan mengraul gunung api hitam dan kembali ke suku gunung hitam. Suming sudah lama mengetahui tentang persimpangan itu. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan rasa lelahnya sendiri. Dia memusatkan seluruh energinya ke kakinya, meningkatkan kecepatannya dengan satu ledakan dahsyat. Dia tidak mengejar, melainkan memilih untuk menerobos hutan dan mendekati belokan kanan di persimpangan tersebut. Jelas bahwa dia telah memprediksi pilihan Yuchi untuk berjalan ke kanan. Itulah sebabnya dia memilih untuk berbelok ke kanan dan memperpendek jarak di antara mereka. Saat dia bergegas maju, Suming mengeluarkan busurnya dan menembakkan beberapa anak panah ke arah belokan kanan. Saat anak panah melesat di udara, semuanya mengenai pepohonan di jalur kanan. Ujung anak panah menancap ke tunggul dan bulu-bulunya bahkan berdengung saat bergetar di udara. Suara dengungan itu sepertinya memiliki semacam kekuatan aneh. Saat suara itu sampai ke telinga Yuchi, dia ragu-ragu. Suming mengejar Yuchi dengan kecepatan penuh sekali lagi dan menyerang dengan busurnya. Yuchi menjerit histeris dan hendak berbelok ke kanan ketika Suming tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memberi Yuchi kesan yang salah. Ia merasa bahwa jika ia berlari ke kanan, Suming pasti akan menyusulnya. Jika ia melarikan diri ke kiri, ia akan mampu memperlebar jarak di antara mereka karena Suming membuat keputusan yang salah. Dia masih bisa mendengar suara dengung dari anak panah. Yuchi menggertakkan giginya dan mengubah arah, berbelok ke kiri. Tak lama kemudian, dia menghilang ke dalam hutan. Ekspresi menakutkan melintas di mata Suming di tengah kelelahan, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Dengan cepat, dia mencabut anak panah dari pepohonan dan terus mengejar pria dari suku Gunung Hitam itu.
Jika kau bisa mengendalikan arah pelarian musuhmu, maka kau bisa mengendalikan tubuhnya, gumam Su Ming. Dia ingat pernah membaca kata-kata ini di suatu tempat di salah satu gulungan kulit binatang. Sebelumnya dia tidak bisa memahaminya, tetapi sekarang dia mengerti artinya. Saat ia mengejar, waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, malam tiba dan bulan naik tinggi di langit. Saat cahaya bulan menyentuh salju di tanah, cahaya itu memantulkan cahaya putih yang menerangi hutan dengan kilauan keperakan meskipun saat itu malam hari. Selama pengejaran, Su Ming telah mengubah jalur pelarian Yuqi sebanyak 3 kali, secara bertahap mengendalikan tubuh pria itu untuk berlari ke arah yang diinginkannya. Dia menyentuh monyet kecil yang tak sadarkan diri yang terbaring di dadanya, ekspresi lembut muncul di matanya yang lelah dan merah. Yuqi telah melemparkan monyet kecil itu ke arah yang berlawanan saat Su Ming pertama kali memaksanya mengubah arah. Namun karena itu, jarak antara mereka semakin bertambah. Menyingkirkan monyet kecil itu ternyata berhasil bagi Yuqi. Su Ming segera berlari ke arah monyet kecil itu, membuat Yuqi menghela napas lega dan kecepatannya meningkat. Meskipun begitu, hal itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Yuqi melihat anak panah berdesing di sisinya, semuanya datang dari belakang. Ini sekali lagi hampir membuat Yuqi gila. Bintang-bintang di langit bersinar terang seperti mata yang mengamati pengejaran di hutan. Yuqi sudah kelelahan, langkah kakinya goyah, tetapi apa yang dirasakannya secara fisik tidak penting. Yang terpenting adalah kondisi mentalnya. Mentalnya sudah hancur, dia menyesalinya. Dia menyesali telah menemukan lubang kecil itu. Dia menyesali telah mengejar kera api. Semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak melakukan semua itu. Di hadapannya, terbentang hutan yang dipenuhi berbagai macam tumbuhan. Meskipun sedang musim dingin, ia tetap tidak bisa melihat ke bagian terdalam hutan. Saat Yuqi masih ragu dan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam hutan, siluet Su Ming muncul di tepi hutan. Dia berdiri di sana, bernapas terengah-engah. Kabut putih tebal keluar dari mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kedinginan yang menusuk. Dia tidak langsung mengejar, tetapi memilih untuk menunggu. Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup meskipun kelelahan seperti ini, kau bisa menganggap dirimu sangat beruntung. Gumam Su Ming setelah napasnya mulai teratur. Tepat setelah ia selesai berbicara, sebuah jeritan mengerikan terdengar di tengah kesunyian hutan. Jeritan itu bergema di hutan, membuat merinding semua orang yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, tangisan itu berangsur-angsur melemah sebelum akhirnya berubah menjadi rintihan yang samar. Su Ming berjalan menuju arah suara itu dalam keheningan yang hikmat. Dia berjalan perlahan ke dalam hutan, setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat. Setiap kali dia melangkah beberapa langkah ke depan, dia akan melihat sekeliling sebelum memilih untuk mundur, memutari tempat tertentu, atau melompat ke depan. Itu adalah tempat berburu suku Gunung Kegelapan. Area hutan itu dipenuhi jebakan dan lokasi jebakan tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anggota suku Gunung Kegelapan. Bahkan Su Ming hanya mengetahui lokasi sebagian besar jebakan, bukan semuanya. Seandainya Yuqi dalam kondisi sempurna saat masuk, dia mungkin bisa keluar hidup-hidup. Namun karena kondisinya saat itu, dia telah menentukan nasibnya sendiri begitu melangkah masuk ke tempat itu. Itu sama saja dengan melangkah ke dalam perangkap mautnya sendiri. Su Ming melangkah maju dengan hati-hati. Rintihan itu perlahan-lahan menjadi lebih lemah saat sampai ke telinganya. Saat Su Ming berjalan perlahan, dia melihat Yuqi tertancap di pohon oleh sederetan duri kayu yang tajam dan tebal, sebesar tubuh pria dewasa. Seluruh tubuhnya berlumuran darahnya sendiri, tetapi dia belum mati. Dia masih menggigil dan mengerang lemah. Su Ming melangkah maju dengan tenang dan begitu berada di sisi Yuqi, dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tanduknya dan menggorok leher Yuqi. Yuqi berjuang mati-matian selama beberapa saat sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum matanya kehilangan cahaya, pandangannya tertuju pada Su Ming dan dipenuhi kebencian. Su Ming terdiam. Dia memotong tali jebakan dan mengambil apapun yang tersisa di tubuh Yuqi. Dia mengeluarkan sedikit bubuk penyebar darah yang tersisa dan mengubah tubuh itu menjadi tumpukan tulang. Kemudian dia mengubahnya menjadi debu dengan menyentuhnya. Ia berbalik tanpa suara dan berjalan keluar dari hutan. Begitu berada di luar, ia menatap bulan di langit dengan tatapan ragu.
Ini adalah kali kedua ia membunuh seseorang. Ia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Ada rasa gugup, takut, dan ketidakpastian. Setelah sekian lama, dia menghela napas. Suku Gunung Hitam berasal dari aliran yang sama dengan suku Gunung Gelap, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Jika salah satu suku menjadi lebih kuat, suku lainnya akan menghadapi ancaman pembantaian. Semua laki-laki akan dibunuh dan para perempuan akan dibawa pergi untuk membantu reproduksi suku tersebut. Untunglah hal itu tidak terjadi. Selama bertahun-tahun, para tetua dari kedua suku berada pada level yang sama. Mereka tidak akan mudah memicu perang. Dia menarik napas dalam-dalam. Kelelahan menyelimuti seluruh tubuh Suming. Dia menggertakkan giginya dan menyeret tubuhnya yang kelelahan jauh, sangat jauh. Saat fajar tiba dan matahari terbit, Suming kembali ke tempat yang biasa ia gunakan untuk merendam ramuan di Gunung Api Hitam. Wajahnya pucat pasi. Ia merangkak masuk ke dalam gua, dan begitu berada di dalam, ia jatuh ke samping dan pingsan.